mempelai Kristus yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya Apriliani Putri, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga untuk Kecamatan Argomulyo. Berjumpa lagi dalam program Suluh Suara Penyuluh edisi Minggu 26 Desember 2021. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih senantiasa memampukan kami untuk kami boleh hidup berpengharapan, hidup menghela setiap nafas yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur terlebih lagi Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk kami boleh menikmati sukacita Natal di pagi hari ini. Kami mengucap syukur dengan kehadiran-Mu luar biasa, menjadi satu pertanda bagi kami untuk kami memiliki pengharapan akan iman kehidupan kami di dalam-Mu ya Tuhan. Dan biarkanlah pada pagi hari ini, sukacita Natal boleh senantiasa menetap di hati kami, hati keluarga kami, dan sesama orang yang kami kasih pula Tuhan. Dan bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami renungkan, tapi boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih, tema yang diberikan pada saya di minggu pagi ini, sebagai manusia yang memiliki citra Allah. Dan sebagai nats terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, apa maksud tema pada pagi hari ini mengenai sebagai manusia yang memiliki citra Allah dengan nats tema pada pagi hari ini? Mempelai Kristus yang terkasih perlu dipahami bersama bahwa setiap manusia itu terlahir dengan unik. Setiap manusia terlahir dengan status limited edition, terbatas. Tidak ada satupun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar pun pasti akan selalu mempunyai perbedaan. Dan keunikan-keunikan ini, limited edition setiap manusia, itu dapat diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat, kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Dan keunikan diri inilah yang merupakan anugerah yang menjadikan kita seseorang yang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Tetapi dalam menghadapi keunikan sering ditemukan dua sikap. Yang bersikap positif tentu akan menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia akan bangga dengan dirinya, ia akan bersyukur dengan dirinya, sekalipun mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak dikehendaki dalam kehidupan. Dia akan mencoba mensyukuri semua hal yang telah Tuhan berikan, dan ia akan mampu berdamai dengan dirinya, dengan setiap kondisi apapun yang Tuhan berikan untuk hidupnya. Tetapi ada juga orang yang kurang menerima keunikan diri ini. Maka dia akan melakukan tindakan apapun untuk menutupi kekurangan atau keunikan ini. Nah, mempelai Kristus yang terkasih, benarkah citra Allah hanya dipandang sebatas mata dan dinilai dari penampilan luar? Apa sebetulnya maksud dari sebagai manusia yang memiliki citra Allah? Mempelai Kristus yang terkasih,
Jika kita perhatikan di sekeliling kita, saat ini mungkin kecenderungan orang berlomba-lomba untuk tampil beda supaya dapat menarik perhatian orang. Ada yang berusaha untuk tampil beda karena mereka ingin tidak disamakan dengan orang lain. Ada juga yang ingin berlomba-lomba tampil beda karena ia ingin membuktikan bahwa dia mampu melakukan dan memiliki apa yang tidak sanggup dilakukan dan dimiliki orang lain. Dari hal ini kita melihat ada citra diri yang ingin dibangun tiap orang untuk menonjolkan diri atau ciri khas masing-masing individu. Ada banyak motivasi tentunya yang mendasari di dalam manusia untuk membangun citra diri, seperti mungkin motivasi ingin diperhatikan banyak orang, tidak ingin disamakan dengan orang lain, sebagai bentuk pembuktian diri supaya tidak diremehkan orang lain, dan mungkin masih banyak alasan lainnya. Namun benarkah citra diri demikian yang memang Tuhan kehendaki? Apakah memang ini citra yang ingin Tuhan nyatakan buat kehidupan kita? Mempelai Kristus yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan ingin kita berani tampil beda dengan membangun citra diri Allah di sekitar kita melalui isi pikiran kita, isi hati kita, dan sikap perilaku kehidupan kita. Tuhan ingin kita mempunyai cara pikir, cara pandang seperti apa yang Tuhan punya. Dan ini sangat berbeda, bertentangan dengan cara pikir atau cara pandang yang dianut oleh duniawi saat ini. Nah, hal inilah yang menuntut sebuah keberanian. Maka dari situ dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Tuhan katakan, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Beranikah kita dengan roh keberanian yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita, untuk kita memiliki cara pandang, cara berpikir, cara bersikap seperti yang Tuhan teladankan buat kehidupan kita? Walaupun harga yang harus kita bayar adalah kita harus berani melawan arus. Limited edition kita terletak di sini, mempelai Kristus. Bukan dari mungkin batasan fisik semata, batasan sepandang sebatas mata, tetapi disinilah karakter-karakter, isi pemikiran, cara pandang yang limited edition seperti yang cara pandang Tuhan, itu yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengikuti pola pikir, cara pandang Tuhan melihat sekeliling, cara perilaku, sikap hidup, menyatakan bahwa itu kita harus berani hidup. Mungkin untuk berani mati lebih mudah, tetapi untuk berani hidup mempertahankan cara pandang seperti yang Tuhan miliki, itu dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan penyangkalan diri, supaya kita bisa memancarkan citra Allah di dalam kehidupan kita. Namun mempelai Kristus, dengan cara-cara yang demikian ini memampukan kita untuk dapat membedakan beberapa tingkatan kehendak Allah, seperti baik di mata Allah, berkenan kepada Allah, dan sempurna di hati Allah. Kita ambil saja contoh kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering mendengar prinsip ekonomi dunia yang menyatakan bahwa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, dapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Namun prinsip ini sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Alkitabiah yang menyatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Contoh lain kita melihat, katakanlah seorang anak. Kita bisa lihat dari contoh sikap hidup beberapa
teman-teman pemuda di gereja saya yang pernah sharing, di mana dia mengatakan bahwa Mbak, aku ini dianggap teman-teman sok suci, dianggap teman-teman Kristen yang aneh sok suci, sok hidup kudus, karena aku nggak mau diajak untuk nyontek. Ketika mungkin teman-teman pagi hari itu, ya saya pernah mendapati juga sih ketika saya SMA, datang pagi-pagi itu beberapa teman pasti datang, lihat contekanmu dong, lihat garapan PR-mu dong, itu ada seperti itu. Tapi teman saya ini memilih untuk apa adanya. Ketika setiap ada tes kecil begitu, ketika teman-teman satu kelas itu mereka nyontek bersama-sama, apa ya istilah kalau di Jawa tuh bilang jedek-jedekan gitu ya. Tapi teman saya ini lebih memilih untuk apa adanya, atau lebih tepatnya adanya ya apa, nilai-nilai yang adanya apa itu yang kemudian menjadi tanda tanya para guru. Kok hasilmu kok lebih dari dulu, kok cenderung lebih rendah daripada teman-teman sekelasmu. Tetapi ketika dia mengikuti ujian akhir nasional, nilainya justru cenderung di atas rata-rata nilai hariannya. Dan teman-temannya yang cenderung punya nilai bagus di keseharian itu malah jeblok. Nah, mempelai Kristus yang terkasih, mengapa hal ini bisa terjadi seperti itu? Karena teman saya ini berusaha untuk membangun ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh belajar, dengan sungguh-sungguh mempertahankan citra Allah melekat dalam kehidupannya, sekalipun harga yang harus dibayar adalah dia dicap sok suci, aneh, seperti itu. Dan ada juga mungkin contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Alkitab kita melihat seorang Daniel. Daniel berani tampil beda. Dia mau memakai cara berpikir Allah, bukan cara pikir dunia. Lewat ketaatannya untuk tidak memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, namun hanya memakan sayur-sayuran saja, didapati bahwa dia 10 kali lebih cerdas dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Demikian pula dengan Yusuf. Kita melihat bahwa Yusuf ini berani tampil beda dan lebih memilih untuk terali besi daripada memilih bujuk rayu Potifar. Kita melihat melalui ketaatan seorang Yusuf untuk hidup mencerminkan citra Allah. Dia melangkahkan kaki di pintu istana Firaun dan menjadi orang kepercayaan. Maka mempelai Kristus yang terkasih, mari bersama-sama kita berani tampil beda dengan menampilkan citra diri Allah di dalam kehidupan kita. Mari belajar menjadi representasi kasih Allah di tengah kehidupan bermasyarakat. Jangan takut untuk tampil beda. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Berdoalah di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal kuasa doa. Cintailah firman Tuhan di tengah-tengah orang yang menganggap Alkitab itu buku kuno. Ikutlah melayani Tuhan di tengah orang-orang yang berkata, aku malu, aku tidak punya waktu. Dan jujurlah di tempat kerja, di tengah orang-orang yang pandai mencari-cari keuntungan dan menganggap itu semua sebagai hal yang biasa dan wajar. Katakan tidak tanpa harus merasa bersalah jika memang harus berkata tidak. Selamat menjadi representasi kasih Allah dengan memancarkan citra diri Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh bersama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami renungkan, tapi mampukan firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Sekalipun tidak mudah dan kami harus melawan arus dunia untuk kami boleh tampil beda, mencerminkan citra diri Allah dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh menopang dan memampukan kami. Dan biarlah setiap orang
boleh melihat kasih Allah dalam setiap sikap, tutur kata, perbuatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih, demikian renungan yang bisa saya sampaikan di dalam program Suluh Suara Penyuluh edisi Minggu 26 Desember 2021. Kami rekan-rekan dari Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga mengucapkan Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tetap senantiasa menjadi terang, menjadi lilin di sekitar kita, dan tetap senantiasa menjadi representasi kasih Allah dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan dimanapun rekan-rekan semua berada, dan juga mempelai Kristus sekalian. Tuhan Yesus memberkati.